Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa mengupdate video bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa bagi sahabat yang dirahmati Allah, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi videonya. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hewan yang tidak boleh dibunuh. Hewan ini dilindungi karena berbagai alasan. Misalnya semut, salah satu hewan yang selalu bertasbih. Di antara hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh ialah semut, lebah, burung surat, dan burung hudhud. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan, yaitu semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun hewan yang dilarang dibunuh, yang pertama yaitu lebah. Lebah digunakan namanya dalam Al-Quran surat An-Nahlu yang merupakan surat ke-16 dan memiliki 128 ayat. Lebah termasuk salah satu binatang istimewa dalam Al-Quran. Hewan ini dikatakan sebagai hewan yang serbaguna. Lebah memberikan banyak kegunaan bagi manusia, mulai dari awal hidupnya hingga akhir hayatnya. Keistimewaan utama dari lebah ialah ia dapat menghasilkan madu yang berkhasiat sebagai obat dari berbagai penyakit. Bahkan Rasulullah menggunakan madu sebagai obat penyembuhan penyakit selain habatus sauda dan bekam. Budaya lebah diibaratkan oleh Nabi SAW sebagai tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali bermanfaat, dan tidak merusak sesuatu. Bahkan dalam surat An-Nahlu, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Sarang lebah yang berbentuk segi 6 ini adalah bentuk yang paling sempurna, paling simetris, dan paling kokoh. Kemudian hewan yang kedua yang dilarang dibunuh yaitu semut. Berdasarkan cerita Rasulullah SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Lantas Nabi Musa alaihissalam memerintahkan pengikutnya untuk membakar pohon yang menjadi sarang semut tersebut. Kemudian Allah menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu kumpulan umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Kemudian hewan yang ketiga yang dilarang dibunuh yaitu laba-laba. Dalam sebuah sejarah kisah Nabi, laba-laba dipandang sebagai juru selamat Nabi dikala Nabi dikejar oleh kalangan kafir Quraisy. Waktu itu Rasulullah SAW bersembunyi di dalam sebuah gua dan hampir saja kafir Quraisy menemukannya. Tetapi berkat seekor laba-laba yang bersarang di mulut gua tersebut dan menutupi gua itu, sehingga kaum kafir Quraisy beranggapan tidak mungkin terdapat orang di dalamnya. Rasulullah SAW pada waktu itu berada di dalam gua ditemani sahabat sejatinya yaitu Abu Bakar Siddiq. Mereka sedang bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Namun kaum kafir Quraisy yang mengejarnya beranggapan tidak mungkin di dalam gua yang telah ada sarang laba-labanya memiliki orang di dalamnya. Karena di mulut gua tersebut telah tertutupi sarang laba-laba yang masih utuh
dan sempurna. Di situ mendapati 2 ekor burung merpati. Maka mereka tidak menyangka kalau di dalam gua ada orang yang bersembunyi. Merujuk pada kisah tersebut, maka tindakan membunuh laba-laba adalah perbuatan dosa karena diharamkan untuk membunuhnya. Jika sahabat pernah membunuh laba-laba, maka segeralah bertobat. Kemudian hewan yang keempat yang dilarang dibunuh yaitu burung hudhud. Burung hudhud adalah jenis burung pelatu. Burung hudhud ini merupakan burung yang pernah berdialog dengan Nabi Sulaiman. Burung hudhud pernah menjadi utusan Nabi Sulaiman dalam menyampaikan surat kepada Ratu Bilqis yang isinya adalah ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung hudhud ini dapat dijumpai di hutan-hutan. Kalau di Indonesia bisa kita jumpai di hutan Sumatera dan Kalimantan. Ciri-ciri burung hudhud ini memiliki jambul panjang di kepalanya. Warna kepala hingga punggung coklat muda, sedangkan sayap dan ekor putih bergaris hitam. Kemudian hewan yang selanjutnya yang dilarang dibunuh yaitu burung surat. Burung surat dilarang untuk dibunuh lantaran memiliki manfaat pada lingkungan. Burung ini di Indonesia terkenal dengan sebutan burung pendet atau cendet. Kemudian hewan yang selanjutnya yang dilarang dibunuh yaitu katak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan larangan untuk membunuh katak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Janganlah kalian membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis dihancurkan oleh kaum kafir, ia berdoa, 'Wahai Rabbku, berilah aku kekuasaan terhadap laut, agar aku dapat menenggelamkan mereka.'" Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selain itu, kulit katak ini juga terkenal sebagai bahan pengganti dalam penyembuhan sebagian penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Tetapi dalam Islam melarang memanfaatkan katak bila masih terdapat bahan lain yang dapat dipakai sebagai obat. Oleh karena itulah, hingga dalam hadis dipaparkan bahwa Rasulullah SAW sempat mengatakan terkait keharaman membunuh katak, sebagaimana haramnya menyantap katak. Hanya itulah beberapa hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam. Bagi sahabat yang dirahmati Allah, ketika telah melakukan pembunuhan terhadap hewan-hewan terlarang ini, maka segeralah bertaubat. Dan jangan lupa tulis qabiltu di kolom komentar beserta hajat-hajatnya yang belum terkabulkan, agar semua sahabat yang membacanya dapat mengaminkan doa-doa sahabat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.